Halo teman-teman, we are back. Kita akan update lagi nih seputar market. Dan sebelumnya aku mau ngucapin juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Kita udah melewati banyak kondisi dan memang seperti kita ketahui juga beberapa hari terakhir ini kripto terutama Bitcoin dan juga altcoin diterpa badai besar teman-teman. Oke, langsung aja yuk teman-teman kita bahas. Apakah aku masih hold altcoin sama Bitcoin yang aku punya? Tentunya 100% masih. Gak ada yang aku jual sama sekali. Walaupun udah berdarah-darah ya, tapi pada intinya semua koin yang udah aku beli itu masih aman tersimpan di dalam wallet gitu ya. Nah, tapi di video kali ini kita mau lihat nih prospek kedepannya tuh akan seperti apa. Apakah masih akan bullish atau kita udah masuk market bearish? Seperti yang kita bisa lihat di layar, sudah terjadi rebounds ataupun recovery setelah pendarahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir teman-teman. Dan kalian juga pasti udah tahu ya penyebabnya kenapa market berdarah kayak gitu. Aku juga udah sempat update di Telegram sama di Instagram. Alasan pertamanya itu karena aksi hack yang menyerang Bybit ya. Itu udah pasti teman-teman udah tahu kan ya. Kemudian yang kedua alasannya itu karena tarif yang diberlakukan oleh Trump itu semakin menjadi-jadi teman-teman. Dan itulah kondisi-kondisi yang mewarnai dan juga membumbui market akhirnya semakin merah. Nah, di sini kita bisa lihat kemarin itu Bitcoin sempat drop sampai di bawah 80.000. Dan sebagian dari teman-teman tuh pasti ada yang menyikapi itu dengan positif, ada juga yang menyikapi dengan sangat-sangat negatif alias ketakutan. Bitcoin itu memang sudah mengalami turbulensi yang sangat hebat, di mana kemarin itu sempat drop ke sekitar level 79.000 something ya, bahkan tuh kemarin sempat hampir sentuh ke 77 ya teman-teman, 77.000 something. Nah, cuma memang hari ini sudah ada penguatan dari sisi harga, market cap, dan juga volume transaksi. Teman-teman bisa perhatikan banyak altcoin yang sudah outperform Bitcoin. Oke, surprisingly, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Di mana ETH ada kenaikan sekitar 11%. Lalu XRP ini membagongkan sekali 27,40%. Solana 19,63%, BNB ya cuma 1% lebih ya teman-teman. Cardano 64% lebih, Doge 12,12. Tapi kayaknya ini bukan meme season lagi teman-teman, bukan. Kayaknya sih ini kita udah masuk ke season yang berbeda alias alt season yang sesungguhnya. Apakah itu real? Nanti kita bakal jawab ya. Tapi memang yang jelas nih teman-teman, alasan dibalik semua recover yang sangat cepat terjadi ini adalah karena beredar informasi bahwa Donald Trump akan segera membentuk atau membuat Bitcoin Reserve. Nah, itu juga bukan cuma Bitcoin Reserve aja ya. Kalau Bitcoin Reserve itu kan udah jadi rahasia umum. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ada beberapa altcoin tambahan yang akan masuk dan bergabung ke dalam Bitcoin Reserve ya. Menarik nih teman-teman, ada XRP, Solana, dan juga ada Cardano. Makanya kalau tadi teman-teman lihat nih 3 koin ini, XRP, Solana, Cardano itu ngepumpnya luar biasa. Jadi rata-rata tuh udah puluhan persen gitu teman-teman. Apalagi si Cardano ini nih yang bisa dibilang koin mati, udah lama gak ada kabar ya. Baru-baru ini aja dia ngepump lumayan banyak banget seperti itu ya. Tapi yang aneh di sini teman-teman, waktu aku cari tahu lagi nih tweet yang banyak beredar di berbagai media, aku langsung search ke akun X-nya Donald Trump langsung, gak ada teman-teman. Apakah ini aku yang salah? Atau memang sudah dihapus oleh Donald Trump-nya sendiri? Ya, atau itu adalah tweet yang gak sengaja ke-tweet sama dia. Ya, kita bisa lihat di sini ya, informasinya itu udah banyak beredar. Salah satunya di Truth Details. And obviously, dia juga pasti akan menambahkan Bitcoin sama ETH ke dalam reserve. Ya, karena dia juga cinta sama Bitcoin dan juga Ethereum.
Tapi waktu dicari lagi informasi di akun X-nya itu udah nggak ada. Ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun udah nggak ada. Yang penting udah bikin market sempat hijau seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ini menarik. Jadi secara weekly, kalau teman-teman perhatikan, Bitcoin itu meninggalkan swing low yang lumayan panjang nih. Dimana memang kalau kita perhatikan di sini swing low-nya itu sempat menyentuh 78.500. Wow. Pintu gerbang itu sudah terbuka teman-teman, dimana seperti kita ketahui dari November sampai kemarin itu Februari Bitcoin benar-benar stagnan ya berbulan-bulan. Dan ini banyak banget menciptakan spekulasi. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya kan memang secara keseluruhan nih Bitcoin itu membentuk ascending triangle. Ya, ascending triangle-nya tuh jelas gitu, ditandai dengan adanya pembentukan flat resistance dan juga rising support. Ya, support yang rising gitu teman-teman. Ini kan udah jelas. Nah, kalau opini aku pribadi, sebenarnya yang terjadi saat ini, kalau aku boleh berpendapat, itu bisa dikatakan retest teman-teman after breakout. Dan sebenarnya nggak masalah juga kalaupun Bitcoin itu kembali lagi ke 75 ataupun 74.000, itu menurut pendapat aku masih masuk ke dalam kategori retest ascending triangle gitu ya. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan, meskipun pintu gerbang menuju ke 75.000 itu sudah terbuka karena dia sudah jebol ya support, tapi di sini untuk penutupan weekly candle-nya itu surprisingly masih di atas 90.000 teman-teman, yaitu tutupnya di 94.000 something. Ini kalau kita perlihatkan secara dari weekly candle. Dan kalau dari monthly candle-nya ya si Februari itu kemarin nutupnya di 83.900. Jadi kita mesti ikutin yang mana nih? Ya, oke. Kalau aku sih masih di daily sama weekly ya, teman-teman. Jadi tren harian sama tren mingguan itu banyak memberikan impact, meskipun bulanan tahunan juga pengaruh gitu. Tapi di sini kita alangkah baiknya ngecek juga time frame yang kecil. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya Bitcoin itu memang sudah mengaktualisasi pola double top-nya teman-teman ya, dimana kalau kita ukur di sini ketinggian dari pola ini after breakdown itu kurang lebih sama persis ya, di sekitar 78.000 gitu setelah dia merealisasi pola double top ini. Jadi sebenarnya narasi-narasi double top itu benar dan sudah berhasil kita lewati. Nah, sekarang selanjutnya apa nih setelah dia merealisasi pola double top yang bisa dibilang itu mimpi buruk kita lah ya, yang udah ditakutin dari beberapa waktu sebelumnya. Ini udah terjadi teman-teman ya, dan alhamdulillahnya altcoin nggak yang bener-bener drop parah, meskipun Bitcoinnya drop tapi bisa dibilang altcoin masih cukup terjaga lah ya, dan after recovery-nya juga bagus gitu ya, tergolong cepat juga, bahkan outperform Bitcoin. Kalau teman-teman lihat nih, ini kan si Bitcoin punya satu masalah ya, yang memang sebetulnya harus dia lewati. Ini area rectangle yang sudah aku buat. Nah, ini kan dia lama banget nih sideways dari tanggal 3 Februari, terus kan breakdown-nya di akhir bulan. Kurang lebih hampir 3 minggu lamanya dia sideways kayak gitu, dan ujung-ujungnya kan tembusnya ke bawah. Jadi salah satu syarat ataupun salah satu trigger dari si Bitcoin ini untuk bisa kembali bullish itu adalah ya di 98 sampai 100.000 teman-teman. Itu udah harga mati, dia udah harus going back ya. Harus kembali lagi tuh ke atas itu, dimana itu ditandai dengan area rectangle ini ya. Jadi selama dia belum kembali lagi tembus di atas itu, maka kita masih ada kemungkinan untuk bisa retest lagi ke bawah teman-teman ya. Jadi ini harus bisa ditembus dulu ya. Kalau dia sudah berhasil tembus, maka kita mungkin akan menyaksikan skenario bullish yang cukup kuat. Nah, tapi gimana kalau misalnya dia gagal lagi? Ini kan kelihatannya bau-baunya udah gagal lagi gitu teman-teman ya. Ya, maka ada possibility kita bakal retest lagi ke bawah teman-teman.
hanya sekedar retest bisa dikatakan. Karena kalau teman-teman perhatikan secara weekly candle-nya dia tuh sebenarnya respect sama moving average yang EMA 20 di sini dia masih respect teman-teman. Si Bitcoin ini sebenarnya secara weekly ataupun candle mingguan ini dia masih sangat respect dengan moving average eksponensial ya yang kita tambahin di sini. Tapi walaupun begitu, selama dia belum bisa breakout di atas tadi zona-zona yang sudah kita buat ya teman-teman, maka ada possibility untuk si Bitcoin ini retest lagi ke bawah. Jadi syaratnya ya triggernya yang sangat besar di sini dulu nih, yang membuat si Bitcoin itu sideways berminggu-minggu. Baru nanti dari sini trigger selanjutnya yang cukup besar itu di 106 sampai dengan 108.000. Ya semoga aja ya teman-teman Maret ini bisa menjadi bulan yang penuh cuan ya, bukan cuma penuh berkah aja tapi penuh cuan buat kita semua. Di sini kalau teman-teman lihat juga nih si Bitcoin dominance-nya itu udah mulai melemah dan kita bisa lihat dia sudah reject dari garis resisten yang sudah terbentuk. Harapannya itu bisa lah dia membentuk double top gitu teman-teman. Kalau misalnya dia bisa bentuk double top, maka mungkin selanjutnya pemberhentian dari Bitcoin dominance ini akan mencapai 59 sampai dengan 58% teman-teman ya. Moga-moga nih Maret sampai April dia benar-benar bisa tembus dari bullish channelnya nih teman-teman. Kalau dia bisa tembus dari bullish channelnya ini, maka kita akan sama-sama menyaksikan alt season dimulai ya. Baru gitu aja kan udah seneng ya teman-teman, apalagi kalau misalnya dia udah bener-bener bisa breakdown di bawah sini, di bawah level 57%. Wah bagus lah ya, kita mungkin akan melihat Bitcoin dominance turun di bawah 50% teman-teman, dan so pasti altcoin juga bakalan parabolik seperti itu ya. Sebenarnya kita udah menyaksikan FNG-nya itu benar-benar drop, menandakan ada possibility Bitcoin itu sudah membentuk bottom terbaru teman-teman, yaitu di kisaran level 80 sampai dengan 77.000. Jadi waktu tragedi berdarah-darahnya si Bitcoin kemarin itu ya, waktu pas mau ganti bulan, itu FNG-nya sampai nyentuh di angka 10, dimana kalau teman-teman perhatikan nih terakhir kali itu angka 10 tuh market di 2022. Ini kalau nggak salah waktu kejadian FTX ya. Nah kemarin tuh tersentuh lagi teman-teman. Jadi harapannya kemungkinan besar berdasarkan FNG, kemudian juga tadi berdasarkan pergerakannya Bitcoin, mungkin aja sekarang kita udah mencapai bottom di level 80 sampai 77. Jadi harapan untuk bisa drop di bawah itu kayaknya agak sulit teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau belanja-belanja nih, nanti mungkin bisa nunggu lagi ada retest ke bawah kalau dikasih kesempatan. Karena kalau kita lihat FNG-nya itu udah di bawah. Terus kalau teman-teman mau cari tahu juga apakah kita sudah mencapai peak dari bull market atau belum, kan kita bisa cek dari MVRV-nya. MVRV-nya tuh belum teman-teman, belum menandakan akhir dari bull market. Serta di sini dari FNG-nya aja tuh udah di bawah gitu teman-teman ya. Artinya kita tuh udah mencapai bottom atau menyelesaikan retest yang terbentuk di dalam bull market gitu teman-teman ya. Jadi udahlah, nggak usah pada panik-panik gimana-gimana gitu ya. Market masih stick to the plan kok ya. Jadi kita hanya perlu sabar dan nggak usah memperbanyak berita-berita negatif gitu. Cukup ya udah hold aja selama teman-teman yakin. Jadi itu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi jangan lupa disclaimer, ini bukan saran keuangan ya buat kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.